Shalom saudara sekalian di mana saja berada, Tuhan Yesus mengasihi kita. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai 31. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Dua orang buta ini alami mujizat karena apa? Karena mereka sudah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang telah mati. Di atas dari perikop ini menceritakan sebelumnya bagaimana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, bahkan Yesus juga membangkitkan anak kepala rumah ibadat yang telah mati. Dari apa yang mereka dengar tentang Yesus telah menumbuhkan iman dan pengharapan di dalam hati mereka bahwa kalau Yesus sudah menolong orang lain, maka Yesus pasti akan menolong mereka juga. Mereka menindaklanjuti iman dan pengharapan itu lewat apa? Mereka mengikuti Yesus di sepanjang perjalanannya. Tetapi dalam mereka mengikuti Yesus, mereka tidak hanya diam, tetapi dalam perjalanan mereka berseru-seru kepada Yesus. Mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mungkin orang-orang yang ada di sekeliling mereka menyuruh mereka untuk berhenti berteriak. Tetapi dua orang buta ini terus berseru memohon pertolongan dari Tuhan. Yesus terus berjalan sampai Yesus tiba di sebuah rumah dan masuk ke dalamnya. Dan dua orang buta ini pun ikut masuk ke dalam rumah itu. Mereka datang kepada Yesus, mereka memohon agar Yesus menyembuhkan mata mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu aku dapat melakukannya?" Haleluya. Yesus bertanya kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dengan tegas, dengan yakin mereka menjawab apa saudara? "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah menurut imanmu." Yesus tidak berkata jadilah sembuh, tidak. Tetapi Yesus berkata jadilah menurut imanmu. Haleluya. Dan dengan iman yang mereka miliki, mereka alami mujizat kesembuhan pada saat itu juga. Mata mereka dapat melihat. Haleluya. Luar biasa saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Melalui kedua orang buta yang telah disembuhkan ini kita belajar bahwa ketika kita datang kepada Tuhan harus dengan iman. Firman Allah berkata, tanpa iman orang tidak akan berkenan di hadapan Allah. Iman mendatangkan mujizat yang besar. Amin. Yesus berkata di dalam Injil Matius 21 ayat yang ke-22. "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman atau keyakinan, kamu akan menerimanya." Amin. Puji nama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan saudara, apakah ketika kita memuji Tuhan, apakah ketika kita berdoa, ketika kita melayani, kita mengerjakan segala sesuatu di tengah-tengah pekerjaan sekalipun, atau apapun yang kita kerjakan harus dilakukan dengan iman. Amin. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, uang adalah sarana untuk dapat membeli semua barang-barang yang dibutuhkan. Dan iman adalah sarana bagi orang percaya untuk dapat menerima semua janji-janji Allah yang sudah disediakan bagi umatnya. Amin. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Kalau mungkin hari-hari ini ada di antara saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidupmu. Mungkin ada saudara yang harus memperpanjang rumah kontrakan ya saudara-saudara. Atau harus membayar uang sekolah anak yang sudah sekian lama tertunggak. Saudara sudah berusaha tetapi dana yang dikumpulkan belum cukup untuk membayar semua itu. Atau saudara mungkin saat ini sedang bergumul tentang pekerjaan, kesehatan mungkin,
atau dalam keluarga, bahkan dalam hubunganmu dengan sesama saudara-saudara, ingatlah bahwa ada Yesus, ada Tuhan. Apapun pergumulanmu saudara, Dia mau menolong engkau. Amin. Puji Tuhan. Datanglah kepadanya dengan iman. Karena apa? Karena iman. Karena hanya dengan iman kita dapat menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan, Dia memperhatikan dan Dia juga mau iman kita terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia yang Engkau selalu berikan dalam hidup kami. Bapa, di dalam pergumulan-pergumulan kami Engkau ada. Di dalam setiap doa-doa kami Engkau mendengar. Kami tahu Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau yang sanggup menolong kami. Apapun yang hari-hari ini sedang dialami oleh umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi ini, Tuhan, Engkau menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka. Biarlah iman kami terus bertumbuh kepada Tuhan. Karena melalui iman kami dapat menerima semua janji-janji Allah yang Bapa sudah sediakan bagi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku firman seperti yang Tuhan mau. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Hamba-Mu Bapak Ibu Gembala yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, sampai jemaat Tuhan. Tuhan selalu melindungi dan memagari. Bawalah umat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Dan dimanapun umat Tuhan mendengarkan firman ini, biarlah umat-Mu senantiasa memiliki iman yang teguh, sehingga mereka pun menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur atas firman yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.